Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini sampean pastinya sambil menikmati rawon nih Mbak Ida ini. Saya dari Warisbi Channel ya. Saya ingin menjelaskan tentang program rumah YouTube ya. Ya. Jadi program rumah YouTube ini yang perlu digarisbawahi ya. Di saat kita bicara YouTube ya, ada yang namanya YouTube Creator ya. Ya. Kalau YouTube Creator itu biasanya kontennya itu spesifik sekali, Betul. ya. Betul. Nah, tapi kalau versi Warisbi itu yang menjadi pembeda, ya. Jadi YouTube versi Warisbi itu lebih ke bagaimana TV channel itu ya lebih manfaatnya kepada masyarakat. Ya. Ya, Ya. baik pelaku usaha, pelaku sosial, pelaku misalkan para ulama ya, para ustadz, pelaku budaya, ya UKM, ya juga masyarakat dalam artian keluarga-keluarga yang berbahagia segala macam. Nah, itu menjadi kontennya. Ya. Ya, jadi sangat luas kontennya. Ya. Ya. Dengan harapan TV channel RW ini bisa menjadi tontonan warga. Gamane warga itu sangat sayang kalau setiap harinya tidak nonton, soalnya informasi tentang lingkungan di sekitarnya. Ya, mungkin ada yang jual sepeda murah lah atau apalah segala macam ya. Sehingga ini menjadi sebuah pembaharuan ya di bidang optimalisasi teknologi informasi. Ya kalau ini orang bikin YouTube selalu orientasinya itu untuk apa? Untuk pribadinya, untuk officialnya, untuk timnya. Ya. Tapi kalau ini lebih ke fasilitasi bagaimana optimalisasi teknologi ini manfaatnya itu untuk masyarakat. Nah, Ya. Jadi itu Mas, jadi versi YouTube Warisbi itu seperti itu. Sekarang saya minta pendapat jenengan ya terkait dengan perkembangan teknologi yang sekarang ini terjadi. Sampai berpendapat kayak apa? Ya. Dari segi tayangan YouTube. Ya. Secara ada dua sisi yang harus kita lihat. Ya. Pertama dari sisi UMKM. Dari sisi UMKM, YouTube sangat membantu sekali untuk menunjang usaha kita atau usaha mereka. Ya. Untuk apa? Untuk mengenalkan ke masyarakat tentang bagaimana usaha kita atau apa usaha kita. Nah, lalu untuk yang kedua di sisi anak. Nah, untuk di sisi anak ini, kalau menurut saya pribadi, secara keseluruhan lebih banyak negatifnya. Itu ya. Ya, lebih banyak negatifnya. Maksudnya Kenapa? banyak tontonan yang memang tidak seharusnya. Banyak tontonan yang seharusnya tidak mereka tonton. Berhubung tayangan YouTube itu all apa namanya ya, random ya, random. Jadi mereka bisa akses tanpa batasan. Ya. Betul. Kayak shot misalkan, yes, dia geser terus. Ya. Dia asal lihat aja, tapi dia tidak tahu video ini atau tayangan ini bagus enggak untuk saya. Benar. Katakan video ini bagus untuk edukasi remaja, SMP atau SMA katakanlah. Nah, dari segi material dan tingkatan dan sebagainya itu edukasi untuk SMP, SMA katakan bagus lah, tapi tidak bagus untuk anak-anak di bawah, katakan SD lah, SD ke bawah. Nah, tanpa bimbingan sama orang tua bisa menjerumuskan si anak. Itu ya. Jadi gampangnya pandangan sampean secara global, di saat gak ada pendampingan sama orang tua itu kayaknya bahaya dalam artian soalnya dengan kemudahan akses ya, yang dikatakan random tadi, ingin lihat apa langsung muncul. Nah,
Jadi memang ini dari sisi UKM ya itu memang sangat menunjang sekali itu, menunjang sekali. Makanya saya yang pingin saya sampaikan ke jenengan tadi ya, saya punya program rumah YouTube tadi yang intinya kita lebih bisa mengarahkan ya anak-anak kita tadi untuk menonton informasi di sekeliling kita saja. Nah, iya. Kan gitu. Iya, iya. Nah, terus tentang versi Warisbi YouTube yang saya tawarkan ke sampean tadi, menurut sampean kira-kira bisa menjadi antisipasi enggak di saat banyak tontonan yang kadang-kadang itu kurang pas dengan yang menonton ya. Katakanlah anak-anak misalkan scroll aja, main scroll langsung scroll tunjuk ini cek, ternyata itu kayak ini. Nah, ya, dari sinilah harapan saya. Bagaimana sampean kalau melihat program rumah YouTube tadi? Ya cukup bagus. Jadi bisa menunjang intinya ya itu tadi. Jadi kalau misalkan di masyarakat kita untuk sekitar lah kita bisa membuat rumah YouTube tersebut, jadi siapapun atau masyarakat bisa mengupload video yang mereka ambil sendiri, benar. Ya, bisa mengupload video yang mereka ambil untuk kita up di rumah YouTube kita. Nah, untuk apa? Contoh misalkan si Bapak Arman, dia baru aja membangun sebuah usaha, katakan warung makan. Nah, tapi dia merasa kebingungan untuk gimana nanti kalau nggak ada yang beli, gimana nanti kalau nggak ada yang datang. Nah, di situ manfaat rumah YouTube. Jadi untuk sebagai promosi si Bapak Arman tadi, nanti masyarakat banyak yang lihat, katakan di suatu RW ada rumah YouTube. Oh ini ternyata Bapak Arman buka warung makan. Nah, nanti mereka bisa lihat, oh datang dulu, coba dulu, katakan gitu. Sekarang coba dulu. Misalkan ini ya nggak apa sambil makan. Ini rawon Bu Ida. Ini kebetulan rawonnya Bu Ida. Yang ada di Keradenan. Di Pujasera 3 in 1. Ya. Sumber Keradenan. Apa sambil makan saya jelasin tentang banyaknya konten ya yang bisa di-up di rumah YouTube. Jadi kita membuat rumah YouTube itu potensinya mendapat uang itu sebenarnya lebih ya. Iya. Bagi yang punya kreator. Iya. Yang punya kemampuan. Ya, sebagai kreator YouTube. Soalnya apa? Jadi yang kita awali dengan rumah YouTube ini ya, sampean bikin channel rumah YouTube ya. Terus nggak apa-apa sambil makan aja. Iya. Sambil makan aja. Sampean bikin channel rumah YouTube ya, nanti akan saya bantu, saya bikinkan banner yang kecil-kecil ya, ukuran ya mungkin 1 meter kali setengah meter ya. Nah, di situ tadi mensosialisasikan di RW kita sekarang ada YouTube channel resmi. Ya. Namanya misalkan YouTube RW sekian. Ya. Terus channel sampai tadi apa namanya? Prawita Channel. Prawita Channel. Ya. Jadi RW rumah YouTube RW ya. Nanti di situ juga muncul juga Prawita channelnya. Nah dari situ nanti di banner yang kita bikin ya, yang kita tempel di setiap RT ya, mensosialisasikan bahwa di RW itu ada YouTube channel resmi ya, dan masyarakat bisa bikin liputan. Ya. Liputan apa saja. Ya. Mau liputan kerja bakti, mau yasin nanti, bak tahlil, akikoh, misalkan ulang tahun atau kerja bakti atau apa aja ya. Apa saja. Sekitar kegiatan di dalam lingkungan tadi. Ya. Nah, harapan saya nanti anak-anak muda juga bisa bikin kreasi di situ. Contoh misalkan anak muda yang punya kemampuan di bidang lawakan, bikin. Misalkan setiap hari Senin kontennya lawakan anak muda. Ya, dari situlah harapan saya rumah YouTube ini menjadi wadah atau menjadi pentasnya anak muda, ya wadahnya berkreasi ya. Bisa buat menggugah kreativitas yang tadinya belum kepikiran, belum ada rumah YouTube,
Betul. Muncullah ide, oh ya saya pengen bikin konten lawakan lah, yang saya pengen tak upload di rumah YouTube, pengen tak unggah di rumah YouTube. Nah, supaya khususnya mungkin untuk awal teman-teman saya bisa lihat seperti ini tampilan saya, seperti ini lawakan saya gitu. Dan terus nanti harapan saya juga ada konten tentang masyarakat yang mengawali sebuah usaha. Iya, usaha. Ya. Ya nanti biar ngomong ke yang lain. Kamu sih jualan mie, kamu jualan bakso, kamu jualan cilok. Kita upin juga ke situ. Kamu bikin konten nanti kirim nang YouTube RW. Ya supaya lebih maju channel lagi. Nah, maksudnya apa? Ya biar nanti kan itu kan setiap RT sudah ada ada pengumumannya ya. Kalau di RW kita itu ada YouTube channel ya. Nah sehingga nanti kepastian masyarakat menonton dengan itu tadi ya, soalnya informasinya bisa macam-macam, misalkan ya ada yang mau jual sepeda bekas kayak mau jual misalkan kursi lah, misalkan meja atau kulkas tuh bisa gitu loh ya. Sehingga dari situ di saat RW YouTube tadi itu banyak materi-materi lokal ya. Nah dari situlah akhirnya menjadi daya tarik menjadi daya tarik ya. Sehingga di saat misalkan itu tadi yang saya sampaikan tadi, anak-anak muda itu nggak pernah punya kreativitas, tapi begitu ada peluang seperti ini, nah dia akan berpikir, ayo rek guyonan apa lawaan apa cerita pendek atau apa ya. Atau ini sebentar lagi kan Agustusan banyak lomba-lomba dan sebagainya. Misalkan kita adakan lomba adzan untuk anak balita. Nah gini-gini kan mendidik Mas ya. Atau mungkin lomba apalah nanti, pokoknya kegiatan di RW tadi, sehingga keragaman materi ya, konten ya yang bisa macam-macam tadi membuat tidak ada kejenuhan. Ya, jadi penontonnya gampangannya bisa siapa saja. Iya, betul. Kalau dulu misalkan ya, kalau konten-konten yang mengenai dukun santet ya wis buan dino wis dawol itu terus. Saya soalnya pernah ngalami seperti itu ya. Misalkan ada yang cerita tentang sinetron, menjelang sinetron, itu bukan pengkayaan pemikiran, bukan. Menurut saya justru pembodohan ya. Soalnya tiap hari yang ditonton selalu itu. Ya. Padahal banyak tontonan lain. Mendidik. Nah lebih mendidik, lebih bermanfaat. Nah dari sinilah harapan saya dengan rumah YouTube tadi itu merupakan ruang, ruang fasilitasi anak muda berkarya. Ruang para pelaku UKM untuk mempromosikan usahanya, ya, baik di bidang jasa, ya, baik juga di bidang agama. Nah, justru di bidang agama ini harapan saya, ya, kiai kampung bertausiah lah, sing ringan-ringan aja, ya. Contoh misalkan ya, nyapa seseorang usahakan sampai tersenyum, enggak, jangan sopo asu, hei. Maksudnya menyapa dengan sampai membuat tersenyum itu adalah pahala. Bisa membuat sekitar tersenyum. Siapa tahu misalkan ya orang itu lagi suntuk ya. Begitu ketemu sampean, "Hello guys." Dia misalkan dia seneng ya, walaupun hanya sedetik senang. Dia lupa dari kegalauannya tadi. Nah, ini kan luar biasa. Problem yang dia punya sebelumnya jadi lupa lah, meskipun itu sesaat. Nah, itu luar biasa Mas yang seperti ini. Nah, harapan saya nanti tausiah-tausiah yang ringan-ringan saja ya. Di saat kamu keluar tuh bikinlah orang tersenyum, orang ketawa. Itu udah pahala kan gitu. Nah, terus juga kadang-kadang masyarakat tidak tahu, ini satu contoh ya. Di lingkungannya ini gampangannya ono yasinan, ono tahlil, ono tiba ya, ono sholawatan ya. Ada misalkan kegiatan jamaah yang lain. Kadang-kadang masyarakat tuh nggak merasa ya, padahal dengan adanya jamaah-jamaah tadi, doanya itu insya Allah itu melimpah kepada lingkungan. Ya, di saat misalkan kita bertausiah, alhamdulillah ya, kita berada di lingkungan yang jamaahnya itu luar biasa ya, mulai jamaah yasin tiba, misalkan sholawatan ya, ini hidup semua.
insya Allah kita menerima limpahan doa-doa dari jamaah-jamaah tadi. Iya. Dari sini di saat masyarakat, iya, alhamdulillah lingkungan kita kayaknya memang terhindar dari bencana, terhindar dari wabah. Ini mungkin berkat dari doa-doa jamaah tadi. Nah, di saat masyarakat itu bisa memahami yang seperti ini kan luar biasa. Iya, betul. Benar nggak? Iya. Dari sinilah Mas ya, harapan saya dengan adanya rumah YouTube tadi banyak manfaat yang kita berikan ya, sesuai dengan kreatif kita. Katakanlah misalnya sampean ya, wis aku tak nandur lombok ya, bibit lombok ya. Kalau wis wayahe mindah, halo guys, ada lombok bibit gratis. Silahkan ambil di tempat saya. Ya, ini sudah saya minta barokah doa, semoga bibit lombok ini kalau ditanam oleh warga saya itu bisa berbuah lebat, ditanam di mana saja. Ya, insya Allah kalau misalkan doa kita nanti dijabah, sampai ngambil, sampai tanam, hidup dan buahnya lebat. Nah, gini-gini ini kan kreatif Mas. Iya. Ya apa sih, saya hanya membuat bibit lombok ya, akhirnya banyak warga yang berterima kasih. Waduh Mas, alhamdulillah lombok tak tandur gombel gini. Misalkan syukur-syukur sampai siapnya polybag. Ya, kalau ambil bibit lombok gratis, polybagnya harus beli guys. Tapi kalau pakai polybag ini nanti hasilnya bisa seperti ini. Nah, ini kan peluang juga. Iya, peluang. Iya. Oke Mas, mungkin itu ya. Iya. Nanti di saat sampean tertarik untuk menindaklanjuti ini ya, kami siap untuk melakukan pembinaan di sana, dan saya akan janji akan saya buatkan nanti banner di RT dan saya akan koordinasi dengan kepala desa. Siap. Desa Sabtorenggo Mas ya. Siap. Ya, mungkin saya akan temui, tapi saya harus bikin dulu. Ya. Siap, siapa tahu nanti dari kepala desa langsung mensupport, misalkan wis Mas sampean tak tukokno drone. Gitu. Tukokno opo. Wah, siapa tahu kan? Ditunjang sama Pak Lurah gitu. Pak Lurah Suwaji ya. Pak Lurah Suwaji. Nah, gitu ya. Mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan mungkin kepada teman-teman atau kepada kebetulan ya. Pak Lurah sampean kenal wis ya apa menurut sampean wis. Monggo. Nggih, ini untuk segi umum aja ya, segi umum dulu kita coba gunakan YouTube itu ke arah edukasi. Jadi jauhi tontonan yang tidak bermanfaat. Jadi lebih-lebih untuk anak-anak coba kita arahkan ke yang mendidik, karena kita akui aja tidak semua tayangan YouTube itu menimbulkan manfaat. Ya, jadi kita sebagai orang tua harus pinter-pinter memilah apa yang baik untuk anak-anak kita, mulai dari balita hingga dewasa. Dewasa pun juga sama, kita harus tekankan sama mereka bahwa tidak semua tayangan YouTube baik untuk kita konsumsi. Jadi harus kita pilah-pilah mana yang manfaat untuk kita, mana yang baik untuk kita. Supaya apa? Supaya dalam otak kita tidak bermodalkan suatu materi yang negatif. Betul. Oke. Itu aja. Untuk selebihnya mari kita belajar bareng-bareng aja melalui rumah YouTube. Oke. Mbak, tolong dianu Mbak ya. Operator ya. Sebentar lagi saya matikan ya. Saya tak closing teman-teman dulu ya. Alhamdulillah ini saya dengan Mas apa ini? Mas Saudi Prawito. Mas Saudi Prawito. Okay. Luar biasa ya responnya Pak Saudi Prawito tadi tentang rumah YouTube channel. Ya semoga beliaunya ada keseriusan untuk mengawali dan mendapat dukungan masyarakat dan Bapak Kepala Desa. Siap. Oke, mungkin itu yang bisa kami informasikan untuk malam hari ini. Bincang-bincang kami luar biasa. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.